yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hikayat yang menarik, di mana hikayat ini menceritakan tentang bagaimana kehebatan sholawat. Saya sering bawakan cerita-cerita tentang sholawat, tujuannya agar kita lebih semangat, agar kita lebih istiqomah untuk senantiasa membaca sholawat. Diceritakan di sini bahwasanya ini terjadi pada zaman Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini seorang ulama besar, seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Diceritakan pada satu waktu beliau didatangi oleh seorang perempuan tua. Hasan al-Basri didatangi oleh seorang perempuan yang tua. Datang kepada beliau sambil mengatakan, "Wahai Imam, aku punya anak perempuan. Aku punya anak perempuan. Beberapa minggu yang lalu meninggal dunia. Beberapa minggu yang lalu meninggal dunia. Dari mulai dia meninggal sampai sekarang, aku gak pernah mimpi. Aku gak pernah lihat bagaimana keadaan dia di alam kubur. Coba berikan amalan kepada aku, wahai Imam, agar aku bisa bermimpi dan aku bisa melihat anakku bagaimana keadaan di alam kubur." Jadi si ibu ini rindu sama anaknya, ditinggal beberapa hari, gak pernah mimpi dia. Dia kepingin tahu apa yang terjadi, apakah anaknya bahagia di alam kubur atau mungkin sebaliknya. Nah, dia datang kepada Al-Imam Basri minta amalan, minta amalan sekaligus minta doa supaya dia bisa bermimpi dan dia bertemu dengan anaknya. Singkat cerita, kata Imam Hasan al-Basri, "Baik, kamu sholat malam, sholat tapi sholat isya, kamu sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Ba'da sholat isya." Jadi setelah sholat isya, kamu sholat 4 rakaat. 2 kali salam. Pertama, kamu baca Fatihah, dan rakaat kedua kamu baca Al-Halqubut Takatsur. Ya. Jadi rakaat pertama dia baca Fatihah, kemudian rakaat kedua dia baca Al-Halqubut dan Takatsur. Ya, Al-Halqubut Takatsur. Udah dia baca, kemudian beliau katakan Al-Fatihah dan Al-Halqubut Takatsur. Kemudian kata beliau, nanti kalau kamu mau tidur, ketika kamu rebahkan punya badan, perbanyak membaca sholawat. Dah kita lihat. Insya Allah, kata Hasan al-Basri, kamu akan bermimpi bertemu dengan anakmu. Pulanglah si ibu tersebut sampai di rumah, dia lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Rakaat pertama Fatihah, kemudian sama Al-Halqubut Takatsur. Setelah itu 2 rakaat salam, kemudian dia langsung tidur. Waktu tidur dia baca sholawat. Subhanallah, si perempuan tersebut malamnya bermimpi bertemu dengan anaknya. Fafa'altu fara'atha, aku tertidur dan aku melihat anakku fi atbahil adab wa asyad. Ternyata anakku sedang disiksa di alam kubur. Anak tersebut sedang disiksa di alam kubur. Subhanallah. Fattababa, dia bangun, dia kaget, dia sedih melihat anak yang dia cintai disiksa di alam kubur. Begitu dia bangun paginya, dia langsung datang, dia langsung datang menemui Hasan al-Basri. Dia ceritakan, "Wahai Imam, betul tadi malam saya bermimpi ketemu dengan saya punya anak, tapi kondisinya memprihatinkan, wahai Imam. Kenapa? Anakku sedang disiksa di alam kubur. Anakku sedang diadab di alam kubur dalam keadaan tersiksa di alam kubur." Kemudian
Al-Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, mulai sekarang banyakin sedekah, banyakin sedekah, niatkan ketika sedekah untuk kita punya anak. Mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah akan meringankan azabnya, azabnya. Udah dia pulang, dia sedekah. Subhanallah, beberapa hari kemudian gantian yang bermimpi. Kalau kemarin ibunya yang bermimpi, sekarang Hasan Al-Bisri yang bermimpi. Malamnya Hasan Al-Bisri bermimpi bertemu dengan seorang perempuan dengan muka yang bercahaya, dalam keadaan bahagia, ya, dalam keadaan senang. Bahkan di kepalanya ada mahkota sebagai bentuk kebanggaan dan kebahagiaan. Kemudian ditanya oleh Imam Hasan Al-Bisri, siapa ini? Siapa kamu ini? Kemudian si perempuan tadi mengatakan, wahai Imam, tahukah kamu beberapa hari yang lalu ada seorang ibu datang kepadamu dan dia ingin melihat anaknya? Iya, betul. Akulah anak daripada perempuan tersebut. Kaget Hasan Al-Bisri. Waktu ibunya lihat dalam keadaan disiksa, dalam keadaan diabad, ya? Tapi sekarang begitu disuruh sedekah, rupanya ibunya menjalankan sedekah, malamnya Al-Imam Al-Bisri bermimpi, ya, dalam keadaan sangat begitu indah, ampan, ya, perempuan tersebut. Kemudian ditanya oleh Imam Al-Bisri, ya, apa yang menjadikan kau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Pertama, yang menjadikan aku menjadi orang yang bahagia di alam kubur, karena engkau telah perintahkan kepada ibuku untuk baca sholat. Engkau telah perintahkan kepada ibuku untuk membaca sholat. Dan yang kedua, aku, kata si perempuan tadi mengatakan, ketika disiksa oleh Allah, itu bukan aku sendiri, tapi ada 70 wanita pada saat itu yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diadab oleh Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, ketika kami sedang diadab, ada orang soleh melintasi pekuburan tersebut, ya, melintasi pemakaman tersebut, si orang soleh tadi. Rupanya orang soleh itu ketika melintasi, dia baca sholawat. Dia baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata perempuan tadi? Dari sekian banyak sholawat yang dia baca, satu nyangkut. Subhanallah, satu nyangkut masuk ke liang kubur, itu memberikan syafaat kepada 70 teman aku yang ada di alam kubur yang dahulunya disiksa oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, satu sholawat yang nyangkut, bukan semuanya. Kalau semuanya berarti, jadi dari satu sholawat yang dibaca oleh orang sholat, dia lagi nyabrang, dia lagi lewat nih di pemakaman, ya, dia lagi pemakaman, dia lewat, dia baca sholawat. Satu sholawat yang dibaca orang sholat tadi masuk ke liang kubur. Berkat sholawat yang dibaca oleh orang sholat itu mampu memberikan syafaat kepada 70 temanku yang pada waktu itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lihat apa hikmah yang kita bisa ambil. Pertama, perempuan yang dahulunya disiksa oleh Allah, berkat ibunya sholawat, berkat ibunya yang istiqomah baca sholawat, itu akan meringankan, bahkan membebaskan anak-anaknya ketika berada di alam kubur. Bukan saja anak-anaknya, keluarganya. Seorang suami ketika ditinggal oleh istrinya, kemudian dibaca sholawatnya akan dikirim kepada istri tersebut. Begitu juga seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, ya, ketika istrinya baca sholawat, maka sholawatnya itu akan terbang masuk ke alam kubur. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada orang yang ada di alam kubur. Bayangkan satu sholawat mampu memberikan syafaat kepada 70 orang yang sedang disiksa di alam kubur. Bagaimana kalau 1000 sholawat? Nah, bisa kebayang? Satu sholawat mampu menyelamatkan orang yang
yang ada di alam kubur. Subhanallah. 1000 salawat. Nah, kalau kita baca salawat 1000 tiap hari, Masya Allah ya, 1000 tiap hari, maka salawat itu akan menyebar bukan saja kepada diri kita, kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, bahkan tetangga-tetangga yang samping kanan, samping kiri ini. Orang baca salawat, ya kita baca salawat di sini. Ini tetangga samping kanan, kiri, depan, belakang itu mendapatkan cahaya Allah berkat kita baca salawat. Ketika Allah akan menurunkan azab, ketika Allah akan menurunkan musibah berkat kita baca salawat, maka salawat tersebut akan mengangkat daripada musibah-musibah yang bakal Allah turunkan di tempat tersebut. Kalau tetangga kanan kiri saja mendapatkan manfaat daripada bacaan salawat, bagaimana dengan keluarga kita? Makanya Imam Haddad mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan minas su'i. Rumah yang di dalamnya terus menerus, baik bapaknya, istrinya, anaknya, pembantunya terus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka rumah tersebut akan menjadi rumah yang bercahaya, rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan rezekinya, Allah barokahkan rumah tangganya, Allah jadikan anak-anaknya soleh dan soleha, Allah angkat kesulitannya, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat permasalahannya, Allah berikan kegembiraan, Allah berikan kesenangan, Allah berikan barokah, rahmat dan lain sebagainya. Berkat apa? Berkat menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di rumah kita. Makanya jangan tinggalkan sholawat, istiqomahkan sholawat.